Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi penting yang merupakan informasi terbaru terkait seleksi P3K 2022, di mana sesuai dengan informasi terbaru bahwa seleksi P3K 2022 ini terbagi menjadi dua, yaitu seleksi tertutup dan seleksi terbuka. Nah, Bapak Ibu, siapa saja yang ikut seleksi tertutup dan seleksi terbuka ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas menerapkan mekanisme seleksi tertutup dan seleksi terbuka dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Seleksi tertutup adalah mekanisme perekrutan P3K yang diperuntukkan bagi tenaga honorer yang datanya sudah ada di Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, dan BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan seleksi terbuka diperuntukkan bagi peserta seleksi tes, baik pelamar umum P3K guru maupun pelamar P3K non-guru. Panselnas mengisyaratkan rekrutmen P3K 2022 hanya bisa dilakukan untuk mekanisme seleksi tertutup, sedangkan mekanisme seleksi terbuka akan dilakukan tahun depan. Berikut ada 7 kategori honorer yang dapat mengikuti seleksi tertutup tahun ini. Pertama, guru THK 2. Tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data database X tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara atau BKN. THK 2 yang lulus passing grade 2021 ikut seleksi tertutup. Yang kedua, guru non-ASN. Guru non-ASN juga adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah yang sumber datanya berasal dari data pokok pendidikan atau masuk di dalam Dapodik. Guru non-ASN yang telah lulus passing grade ikut seleksi tertutup. Yang ketiga yaitu para lulusan PPG. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah PPG atau telah lulus PPG yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Lulusan PPG yang lulus passing grade 2021 ikut seleksi tertutup. Yang keempat adalah guru swasta. Guru swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Dapodik. Guru swasta yang lulus PG 2021 ikut seleksi tertutup. Yang kelima adalah guru THK 2. Guru THK 2 yang belum lulus passing grade 2021 ikut seleksi tertutup karena datanya sudah ada di BKN. Yang keenam, guru non-ASN. Guru non-ASN atau guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling singkat atau paling rendah 3 tahun dan juga ikut seleksi tertutup. Yang ketujuh adalah honorer tenaga kesehatan. Honorer tenaga kesehatan yang datanya sudah ada di Kementerian Kesehatan ikut seleksi tertutup, terutama yang masa kerjanya di atas 5 tahun. Nah, itulah 7 kategori honorer di tahun 2022 ini Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi tertutup ya dalam rangka dalam rangka seleksi P3K 2022. PLT Kepala BKN Bima Haryawi Bisana mengatakan rekrutmen P3K 2022 dilakukan untuk seleksi tertutup. Sedangkan pelaksanaan seleksi terbuka atau seleksi tes akan dilakukan tahun depan.
Hal itu dikatakan Bima Haryawibisana dalam rapat koordinasi Kementerian PAN-RB dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Katanya, saya kira untuk umum ini kita tidak bisa melakukan dengan seleksi terbuka karena waktunya sangat terbatas. Kata Bima dikutip sewaktu.com dari kanal YouTube APKASI Official Minggu 25 September 2022. Jadi, kalaupun kita ingin melakukan atau seleksi terbuka, seleksi administrasinya saja dulu untuk tahun ini. Untuk seleksi tesnya, mungkin kita bisa lakukan tahun depan tambah Bima. Menurut Bima, seleksi P3K 2022 hanya dilakukan untuk seleksi tertutup yang datanya sudah tersedia, terutama guru, lulus passing grade, dan tenaga honorer kesehatan. Jadi, kita akan berusaha melakukan seleksi pada tahun ini untuk yang tertutup, guru P3K tahap 3 dan tenaga kesehatan, karena itu sudah by name, by address, kata Bima. Sebelumnya, PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Profesor Nunuk Suryani memaparkan model mekanisme seleksi tertutup P3K 2022. Jadi rekrutmen tertutup itu artinya kami akan menyeleksi kebutuhan guru ASN P3K bagi rombongan belajar atau kelas yang telah terisi oleh guru yang sudah ada guru-guru di situ, itu tertutup, ucap Profesor Nunuk dalam acara silaturahmi Merdeka Belajar. Selain mekanisme seleksi tertutup, Kemendikbudristek juga melakukan seleksi terbuka atau seleksi tes bagi pelamar umum P3K guru. Artinya, kami juga akan menyeleksi kebutuhan guru ASN P3K bagi rombongan belajar atau kelas yang belum memiliki guru non-ASN atau rombel yang masih kosong, tambah Nunuk. Nunuk memaparkan seleksi terbuka dilakukan melalui mekanisme tes berbasis komputer atau Computer Assisted Test atau sistem CAT. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu. Jadi, salah satu kesimpulan dari informasi kali ini yaitu tentang 7 kategori guru honorer yang akan mengikuti seleksi tertutup. Kemudian, mekanisme seleksi ada 2, yaitu mekanisme tertutup dan terbuka. Dan kemudian kemungkinan di tahun ini, di tahun 2022 ini, seleksi terbuka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan informasi yang baru beredar ini. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.